Oke, kita lanjut lagi. Iseng-iseng kita bahas soal-soal SIMAK UI tahun 2001. Ya, sekarang adalah nomor 40 dan seterusnya. Ya, kalau kalian bisa cek di soal-soal berikutnya, pembahasan berikutnya, nomor 39, ya, 38, 37 ada di bagian 3, kemudian 36, 35, 34 bagian 2, sampai dengan 31, 32, 33 itu di bagian 1. Nah, ini video-video, isi video sebelumnya ya. Jadi kalau kalian bisa cek di deskripsi, nanti bisa diklik-klik di situ video 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, kita lihat berikutnya. Ini dari nomor sorry ya, kalau agak pusing. Nah, nomor 40 dan seterusnya ya. Nomor 40 ini udah soal sebab akibat ya. Dua pernyataan, ya. Cek masing-masing pernyataan benar salahnya, kemudian ada hubungan atau tidak. Oke, kita coba ya dari ini. Oke. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Ya, ada pernyataan osilasi arus bolak-balik sulit diamati dengan ampermeter dan voltmeter. Ya, khususnya arus bolak-balik yang memiliki frekuensi tinggi. Ya, gitu. Ini arus frekuensi tinggi. Sebenarnya benar ini ya, benar. Ya, kenapa kalau kalian tahu ini grafik apa namanya? Grafik tegangan arus bolak-balik ya. Kalau tegangan mungkin seperti ini ya, warna merah. Ya, bolak-balik ya. Andaikan ini adalah V tegangan ya. Ini V max sin omega T ya, plus theta 0. Dan kemudian kalau arus juga sama, ya kurang lebih sama seperti itu dengan amplitudo lebih pendek, ya, dengan amplitudo lebih pendek. Jadi ya kurang lebih seperti ini ya. Aduh, jelek gambarnya. Grafik sinus juga, jadi I itu sama dengan I maksimum dikali sin omega T plus theta 0 ya. Oke, semua bukan ini yang ini hanya basic dasar kalian mengetahui tentang tegangan dan arus pada arus bolak-balik ya, Pak. Nah, ini kaitannya dengan ampermeter dan voltmeter. Ampermeter dan voltmeter emang susah ya, susah sekali, sulit untuk membaca ini karena frekuensinya tinggi. Jadi kalau kalian tahu itu frekuensi osilasi dari arus bolak-balik itu sekitar 50 Hz ya normalnya. Kalau kalian lihat di gardu listrik ya, kalian lihat aja frekuensi berapa Hz. Artinya dalam 1 detik itu dia bolak-balik selama 50 kali. Ya. Kalau bolak-balik selama 50 kali ya berarti ya susah banget itu bolak-balik ya, nanti jarumnya jadi pecah patah ya. Jadi seperti itu. Betul, sangat sulit ya. Jadi pernyataan yang atas ini benar ya. Nah, kemudian sebabnya coba kita lihat. Arahnya berubah secara periodik ya, sehingga jarum dan angka ditunjukkan oleh alat tersebut berosilasi terus-menerus secara cepat. Betul. Nah, ini secara cepatnya itu yang tidak mampu jarum itu bergerak secara cepat. Ya, bayangkan kalian jarum berbolak-balik selama 50 kali selama 1 detik ya. Lama-lama juga rusak ya. Lama-lama rusak. Jadi ini juga benar. Oke. Benar dan benar, nah sekarang berhubungan enggak? Ya, berhubungan. Ya, ceritanya dia tuh kan sedang cerita tentang arus bolak-balik ya. Dia cerita tentang arus bolak-balik, dia juga cerita tentang arus bolak-balik yang bergerak secara periodik ya. Nah, ini. Jadi ini adalah benar-benar dan berhubungan ya. Kalau kita lihat jika pernyataan benar alasan kedua hubungan, nah ini jawabannya adalah yang D ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Selanjutnya kita lihat fisika 41. Ya, seperti biasa bantu dengan subscribe ya,
Dan kalian kalau pengen bertanya ataupun gabung ke dalam channel ini di Twitter ataupun di Instagram, kalian bisa buka di deskripsi. So, Instagramnya adalah ini ya, Physics Corner. Oke, baik. Lihat 41, ya, nomor 41. Silinder A berisi oksigen O2, ya. Dan silinder B berisi nitrogen N2. Jika molekul dalam dua silinder memiliki kecepatan RMS yang sama, ya, temperatur silinder B lebih kecil daripada temperatur silinder A. Baik, kita lihat persamaan kecepatan RMS. Ya. RMS itu singkatan dari root mean square, akar kuadrat rata-rata. Root mean square, ya, akar kuadrat rata-rata. Nah, VRMS itu rumusnya adalah V, ya, RMS itu akar bisa 3 RT per M, bisa 3 KT per M kecil, ya, bisa juga akar 3P per rho. Nah, kebutuhannya di mana? Kebutuhannya itu tentang ini sebenarnya kalau kalian lihat tentang massa molar ya. Kalau kalian lihat ini, nah nih, massa molekul nitrogen 28, massa oksigen adalah 32. Dari sini ya kita bicaranya adalah yang M ya. Bicaranya massa molar ini M terhadap VRMS. Kalau kalian bisa lihat hubungannya itu kan hubungan berbanding terbalik akar ya. Jadi kalau Bapak tuliskan V oksigen bagi V nitrogen itu adalah akar berbanding terbalik ya. Massa relatif nitrogen, massa relatif oksigen. Nah, Bapak curi dari sini. Ini nitrogen adalah 28, ini adalah 32 ya oksigen ya. Artinya ini nitrogen 28 ya per 32 ya. Ini berarti kurang dari 1 ya, 28 per 32. Artinya dari sini ini sebenarnya V nitrogen lebih besar daripada V oksigen. Ya, karena ini kalau Bapak bandingkan Vn berbanding VO, kita balik, ini adalah akar 32 per 28 ya. Akar lebih dari 1 ya. Artinya ke sini ya. V nitrogen itu lebih besar daripada V oksigen ya. Nah, oke. Jadi kalau dia bilang sekarang kalau dia bilang bahwa silinder A berisi jika molekul temperatur. Oh ya Tuhan. Ya, temperatur. Bapak salah ya. Aduh. Bapak ralat. Ini ternyata temperatur ya. Temperatur silinder B apakah lebih kecil dari temperatur silinder A? Oke, nggak apa-apa, itu sekedar pengetahuan buat kalian aja. Sekarang larinya ke temperatur. Nah, sekarang kalau VRMS-nya itu nilainya sama, ya ini, ya, kalian bisa lihat hubungan VRMS V oksigen kalau sama dengan V nitrogen, artinya ini 3 RT oksigen per M oksigen itu sama dengan akar 3 RT nitrogen per M nitrogen ya. Nah, ini kalau akar-akar hilang 3R, 3 hilang ya. Artinya T oksigen per M oksigen sama dengan T nitrogen per M nitrogen. Nah, ke sini nih. T oksigen per M oksigen adalah 32 yang sama dengan T nitrogen per tadi adalah 28. Ya. So, dari sini
T oksigen itu adalah 32/28 dari T nitrogen. Oke, artinya T oksigen itu 1 lebih dari nitrogen ya. Berarti dari sini T oksigen itu lebih besar daripada T nitrogen ya. Nah, ini tadi Bapak muter-muter di sana ya. Oke, yang atas itu sekedar pengetahuan buat kalian aja kalau VRMS-nya mau dicari ya. Nah, ini jadi coba silindro B lebih kecil. B itu adalah nitrogen. Ya betul. A itu adalah oksigen. Ya. Berarti B itu lebih kecil. Ya. Ini kalau oksigen itu kan A ya. Jadi TA itu lebih kecil dari TA itu lebih besar daripada TB ya. Atau ya kalau dibalik TB lebih kecil daripada TA. Nah, ini pernyataan atas itu adalah ini benar ya. Pernyataan ini benar. Oke, sorry muter-muter ke sini tapi ini bagus juga ya buat kalian kalau pengen diketahui perbandingan kecepatan RMS-nya. Nah, kemudian massa molekuler hidrogen N228 lebih kecil daripada oksigen 32 ya. Dan kecepatan VRMS rumusnya iya betul. Ya, rumus yang tadi kita gunakan rumus yang awal ini ya, 3 RT per M ya. Nah, ini harus hafal kalian 3 RT per M ini. Ya. Rumus yang selalu dipakai di kecepatan kecepatan akar kuadrat rata-rata dari kecepatan. Oke, jadi ini benar juga ya. Yang atas itu benar juga, yang bawah benar juga ya. Benar-benar berhubungan atau tidak? Iya betul, ini bicaranya tentang kecepatan RMS ya. Bicaranya adalah VRMS ya. Ini juga VRMS ya. Coba kira ini dua-duanya berhubungan ya, saling menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi ini benar, keduanya oh ini Bapak salah ketik ini. Ya mungkin ini salah ketik ya. Ini tidak ya, misalnya. Nah, ini kita coret aja jadi jawabannya adalah A ya. Oke, mungkin itu salah ketik ya. Seharusnya salah satunya adalah menunjukkan hubungan sebab akibat ya. Karena ini mungkin copy paste. Ini soal diambil dari soal asli, jadi Bapak ketik ulang ya. Saya ketik ulang dan ya seperti ini ya. Oke ya, mudah-mudahan mengerti. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini biar menambah semangat ya mengerjakan membuat konten-konten video pembahasan seperti ini. Jika ada yang ingin tanyakan boleh ditulis di kolom komentar ya, kolom chat. Oke, kita lihat nomor 42. Kantong udara di dalam mobil mengembang saat terjadinya tabrakan untuk melindungi penumpang dari cedera serius. Ya. Kantong udara melunakkan benturan. Jadi memang airbag ya, airbag itu mengembang ketika terjadi benturan yang sangat hebat ya. Dan kemudian seolah bahwa airbag itu ya dia menahan ya reaksi dari badan kita ya. Jadi kalau misalkan ini Bapak zoom mobil ya. Nah, kemudian terjadi benturan. Ini kan berarti F aksi ya. Maka orang yang mengemudi ya, ini akan terjadi F reaksi ya. F reaksi ya. Dalam arah berlawanan dengan F aksi ya, ke depan ya, arahnya ke depan. Nah, ketika balon udara atau airbag ini mengembang, maka yang terjadi adalah dia melawan F reaksi itu sendiri. Ya. Seolah F reaksi lagi dari aksi yang diberikan oleh pengemudi ini. Ya. Seolah F reaksi yang kedua. Nah,
Jadi kalau kantung udara melunakkan benturan. Eh, Kalau melunakkan benturan tidak ya, karena benturan yang terjadi tetap benturan di sini ya. Benturan yang terjadi tetap di sini ya, antara mungkin objek lain, mobil lain. Ya. Benturan sini tidak melunakkan ya, tidak terlunakkan oleh kantong udara di sini ya. Ya. Hanya kantong udara ini melindungi ataupun menahan aksi berupa reaksi dari tumbukan ini ya, sehingga orang ini terselamatkan dari cedera berat ya. Jadi kalau dibilang dia kantung udara ini melunakkan benturan ya, menurut Bapak adalah kurang tepat ya, tidak tepat, salah. Nah, ini melunakkan benturan ya. Nah, ini tidak benar ya. Menurut Bapak adalah tidak benar. Karena bukan melunakkan benturan ini. Benturan ini terjadi di depan sini ya. Benturan ini kan terjadi di bidang luas sentuh antara dua objek ini ya. Sementara kantong udara adalah di dalam satu mobil yang terkena benturan itu. Oke, menurut Bapak ini adalah salah ya. Ya. Oke, kemudian kita lihat alasannya. Peningkatan jarak menimbulkan terjadi perubahan momentum. Ya, interval waktu terjadinya perubahan ini menurun, ya, sehingga gaya pada penumpang berkurang. Oke, nah ini nih, boleh Bapak tulis gaya pada penumpang, ya, ini berkurang. Peningkatan jarak menimbulkan terjadi perubahan momentum. Oke, interval waktu terjadi menurun sehingga interval waktu terjadinya perubahan momentum ya, peningkatan terjadi jarak momentum ya. Kayaknya boleh Bapak ungkapkan gini ya tentang jarak, tentang momentum. Momentum itu kan massa kali kecepatan ya. Dan kemudian bisa kita sebutkan bahwa gaya itu adalah perubahan momentum terhadap waktu. Ya. Sekarang kalau bilang jarak, ya, ya, yang kita perhatikan ya itu adalah di dalam kejadian ini berkaitan dengan percepatan, ya, percepatan tapi dalam arah berlawanan. Artinya ini sama dengan perlambatan. Ya. Ya. Tentang jarak, ini Bapak jadi rancu ya. Artinya yang kita lihat itu bukan jarak, tapi lebih ke arah percepatan, kecepatan, dan perlambatan. Ya, gitu. Kenapa dengan seperti ini? Karena tiga objek ini, ya, ini berkaitan dengan gaya, ya, gaya, gitu. Ini kan kita bicaranya gaya-gaya-gaya ya, bukan bicara jarak. Oke, jarak ini ya jarak bukan sesuatu yang signifikan dalam hal ini ya. Yang signifikan itu adalah sebenarnya adalah gaya tadi itu. Gaya kaitannya dengan percepatan, perlambatan, dan perubahan kecepatan itu sendiri. Ya. Kalau dia bilang ini peningkatan jarak terjadi, nah ini bukan sesuatu yang benar ya. Bukan sesuatu yang benar, ya, bukan sesuatu yang benar. Jadi Bapak anggap yang ini itu juga salah. Ya. Ini pernyataan dan alasan salah. Ya. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Gitu.
Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Ya. Kita lihat soal berikutnya, 43. Nah, kembali ini Bapak salah ketik juga, ini bukan 44 ya, 43. Tiga adalah, kita baca, kalau kalian baca boleh silakan. Oke, dalam resonansi magnetik nuklir, misalkan kita meningkatkan nilai magnetik konstan, ya, akibat frekuensi foton yang diserap dalam transisi tersebut berubah. Bagaimana frekuensi foton diserap berhubungan dengan medan magnet? Oh, apakah frekuensi sebanding dengan kuadrat, berbanding terbalik, tidak bergantung pada, atau frekuensi berbanding medan magnet? Oke, kalau kita kadang kalau baca soal harus cheat juga ya, curi-curi kira-kira jawabannya itu di mana. Ini maksud Bapak gini, kalian nggak perlu kemana-mana karena dia bicaranya dengan kesebandingan atau ketidaksebandingan atau punya hubungan dan sebagainya dengan medan magnet. Nah, ya, yang kalian melihat tuh gitu ya, bicaranya tentang medan magnet, tentang B, ya. Ini bukan benar ya, medan magnet. Bicaranya tentang medan magnet dalam satuan Tesla. Ya. Oke, resonansi magnetik nuklir. Frekuensi foton diserap terus berubah. Ya. Bagaimana frekuensi foton yang terserap berhubungan dengan. Nah, ini frekuensi foton. Kalau kalian ingat, E itu adalah H kali F. Nah, ini frekuensi foton. Energi sebanding dengan frekuensi. Nah, kira-kira hubungan dengan B itu bagaimana? Bapak dekati dengan, jadi gini, dia bilang resonansi. Ya, resonansi ini berarti dia ada sistem osilasi. Sistem osilasi nanti, ya namanya osilasi ada frekuensi. Ya. Kalau frekuensi berarti ada periode. Nanti hubungannya sama frekuensi itu larinya ke periode juga. Ya. Nah, kita mau dekati B. B itu adalah mu 0 I per 2 VA. Ini dalam kawat panjang lurus ya. Artinya sebenarnya ada hubungan I dan A. Kalau mu 0 sama 2V ini adalah suatu konstanta ya. Mu 0 per 2V. Nah, ini kita lihat I per A. Oke, gini. I, konsep I dari muatan ya. I itu adalah Q itu adalah I kali T. Maka I sama dengan Q per T ya. Mengawalnya dari sini ya. Bahwa arus listrik itu adalah muatan per waktu. Nah, kalau dia berosilasi dalam satu kala revolusi, ya, satu kala putaran atau satu kala osilasi, maka bisa kita sebut I itu adalah Q per periode. Nah, jadi T di sini dimaksudkan sebagai periode. Nah, artinya kalau kalian ingat hubungan frekuensi dengan periode itu 1 per T ya. Frekuensi sama dengan 1 per T. Bapak ganti jadi QF. Nah, I ini ya, setelah ini coba kita substitusi atau masukkan ke dalam ini ya. Maka B di situ, oh sorry, B itu akan jadi mu 0 I mu 0
per 2V. Nah, I-nya kita ganti dengan QF per A. F-nya bagaimana? F-nya kita ganti jadi dari sini ya. F itu akan jadi 2P BA per mu 0 Q, ya udah mu 0 Q ya. Oke. Dari sini udah kelihatan nih. Nah, ya kan? Udah deh langsung aja ya. HF ya artinya gini. Oh, udah ini sampai di sini aja. Nah, nggak usah ke energi ya. Udah nggak usah ke energi. Bahwa frekuensi adalah sebanding dengan B ya. Berbanding lurus dengan B. Sudah jawabannya ini. 4 saja yang benar. Jadi adalah B ya, seperti itu. Ya. Kalian lihat bahwa frekuensi sebanding dengan sebanding dengan B, medan magnet. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan mengerti. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kita lanjutkan nomor 44. Ya. Jika kalian masih ada yang tidak mengerti, tidak paham, bingung, dan lain sebagainya, boleh tulis di kolom komentar. Pelat depan masker selam dapat digiling menjadi lensa korektif bagi penyelam yang tidak memiliki penglihatan sempurna. Desain yang tepat yang memungkinkan orang tersebut untuk melihat dengan jelas di bawah air maupun di udara. Di bawah air maupun di udara berarti ini kaitannya dengan indeks bias ya. Kacamata normal memiliki lensa dengan permukaan depan dan belakang. Ya, normal itu kalau normal berarti depan dan belakang. Melengkung. Pernyataan yang benar berdasarkan desainnya adalah apa ya? Ini sejujurnya Bapak bukan tipe orang yang suka nyelam, jadi nggak pernah meraba-raba seperti apa lensa penyelam itu ya. Tapi kita amatin dari model jawaban ini ya. Lensa masker selam tidak dibuat melengkung. Ya. Satu ini temannya adalah 3 ya. Kalau Bapak sering bilang 1 benar, 3 benar, 1 salah, 3 salah ya. Tapi coba kita cek lihat 3. Lensa masker selam dibuat melengkung di kedua permukaan. Pernyataan yang atas bilang tidak melengkung ya. Yang ini bilang melengkung ya. Artinya antara 1 dan 3 ini kontradiktif ya. Kalau mau dibilang benar, salah satunya salah. Kalau dibilang salah, salah satunya benar. Jadi 1 dan 3 ini bukan suatu jawaban yang tepat, ya sepertinya. Ya. 1 mau dibilang yang 1 benar, tapi yang 3 kok kontradiktif. Mau dibilang 3 benar, yang 1 ikut. Berarti 1 dan 3 ini bukan jawaban yang tepat. Nah, sekarang kemungkinannya adalah 24 atau 4 saja. Ya. Lensa masker selam dibuat melengkung di permukaan luar saja. Nah, tapi yang 4 lensa masker dibuat melengkung di permukaan dalam saja. Nah, ini juga pasti kalian bisa nebak gitu ya. Yang 1 di luar saja, yang ini dalam saja. Kalau mau dua-duanya benar, ini juga kontradiktif juga ya. Mau 2 benar kan nggak ada jawaban 2 saja ya. Ada juga jawaban 4 saja. Ya, jadi bisa kita katakan ini juga salah ya. Yang benar adalah berarti 4 saja. Nah, seperti itu ya. Teknik menjawab soal yang seperti kita itu nggak tahu ilmunya ya, tapi tahu ilmu menjawabnya. Nah, seperti itu yang pentingnya. Jadi seperti orang yang ya Bapak juga kurang begitu paham tentang ini kapal selam karena belum pernah megang dan sebagainya ya. Kalaupun menyelam mungkin ya di
kolam renang ya. Oke, seperti itu mudah-mudahan bisa diterima ya, mudah-mudahan bisa mengerti. Jadi jawabannya adalah 4 saja ya, yang C ya. Oke. Oke, kita lihat nomor terakhir. Oke. Mudah-mudahan puas dengan apa yang Bapak sampaikan ini ya. Kalau tidak puas cukup bisa tulis di kolom komentar. Tidak puasnya kira-kira apa yang pengen dijelaskan nih. Oke, fisika 45 itu salah ketik ya, bukan 46. Dua lilitan kawat ya bergerak di sekitar kawat lurus yang sangat panjang dan membawa arus yang stabil. Pernyataan yang benar adalah ya, apakah satu, tidak ada arus induksi pada loop yang bergerak sejajar kawat karena tidak ada perubahan flux ya, magnet yang melalui loop. Oke, apakah yang kedua? Menurut hukum Lenz, ya, penurunan flux magnet ke halaman menghasilkan arus yang diinduksi berlawanan arah jarum jam. Ini nggak tahu ya apa ke halaman. Arah arus induksi dalam loop menjauh, ya, yang menjauh dari kabel searah jarum jam. Arah arus induksi dalam loop menjauh dari kabel berlawanan arah jarum jam. Arah arus induksi dalam loop yang menjauh dari kabel searah jarum jam. Arah arus induksi dalam loop yang menjauh dari berlawanan. Oke, kira-kira mana jawabannya? Ini kalau kita bicara, orang bodoh ya yang enggak ini. Ini saling kontradiktif ya. Arah arus induksi dalam loop menjauh, yang menjauh nih yang kanan ini ya. Searah jarum jam. Nah, ini berlawanan arah jarum jam. Berarti pilihannya nanti antara 3 benar atau 4 benar. Ya, itu aja. Oke, jadi ini ada kawat berarus I, kemudian ada kawat juga yang bikin melingkar berarus juga. Nah, kemudian digerakkan dengan kecepatan V. Ini kayaknya nggak berarus ya. Ini juga V, cuma dalam arah yang berbeda. Ya. Oke. Kalau kita lihat arah arus induksi ya, dari kawat berarus ini, ya, sesuai dengan kaidah Oersted, maka dia sama ya, berlawanan arah jarum jam. Ya kan? Pakai kaidah tangan kanan. Ya. Jadi kalau lihat ini putaran seperti ini, kalau jempol kita naik ke atas arahnya, maka putaran arus induksi magnetnya adalah berlawanan arah jarum jam. Kalau dilihat dari kita sini ya, berlawanan arah jarum jam. Nah sekarang arah arus induksi dalam loop yang menjauh, kalau Bapak lihat yang konteks yang 4 saja, ya, berlawan arah jarum jam atau searah jarum jam. Kalau menjauh, ini gini, di titik ini ya, di titik dia kawat, ya, itu kan B itu salah cross. Ini adalah medan magnet ya di titik B. Ini kok kejauhan di titik. Ini B nih. Arahnya masuk ke bidang gambar. Nah, kemudian kita punya V, ya, kecepatan.
kira-kira arah arus itu kemana? Kalau kita lihat kaidah tangan kanan, B cross ke dalam, V ke kanan. Maka ya, ini kalau kita bikin lingkarannya dulu. Ya. Arah arus induksi ya, arah arus induksi. Ya, tapi kalau yang dua ini benar, yang dua ini benar ya. Sorry Bapak, ngacak aja dulu ya, ngacak jawab dari opsi 2 dulu. Hukum Lenz ya, Lenz law itu bahwa E adalah min N delta I per delta T. Ya. Menurut hukum flux magnetik dalam arus yang kok arus ya, arus yang perubahan flux magnet ke halaman menghasilkan arus yang berlawanan. Bukan berlawan arah jarum jam. Ini salah juga, ini salah. Bukan berlawan arah jarum jam, ya. Maksudnya adalah berlawanan dengan arus penyebab itu sendiri. Ada tanda minus ini bukan semuanya berlawanan arah jarum jam, ya. Nah, ini adalah seperti model gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi, ya. Kalau Bapak tuliskan ini bukan, ya. Bukan kaitannya dengan arah jarum jamnya. Bukan kaitannya dengan arah jarum jam. Tapi arah di direction reaksinya. Ya, gitu. Karena ini tuh sebenarnya nanti biasanya kan I2 min I1. Ya. Dan I1 itu biasanya lebih besar daripada I2. Maka menghasilkan negatif. Ya. Sini negatif kali negatif hasilnya positif, maka ini juga akan selalu positif. Nah, gitu. Oke, kalau dua salah, ya, kalau dua salah berarti udah dua salah nih ya, dua salah. Kemungkinan adalah 1, 3 atau 4 saja, ya. 1, 3 atau 4 saja. Oke, kita lihat coba ke 1. Tidak ada arus induksi pada loop yang bergerak sejajar kawat karena tidak ada perubahan flux magnet yang melalui loop. Betul nih. Tuh. Ya. Ini kan tidak ada perubahan flux magnet ya. Artinya flux magnet itu gini, ya. Ini di titik sejauh A, ini di titik sejauh misalkan 2A, ini di titik sejauh misalkan 3A. Ini akan terjadi perbedaan flux magnet ya, B1, B2 dan B3 dan seterusnya, ya. Nah, kalau yang ini terjadi perubahan flux magnet, ini benar. Ya, kalau ini tidak terjadi. Kenapa? Karena searah. Oke, jadi 1 itu betul. Nah, 1 betul, berarti 3 juga betul. Dan kemudian 4 ini jadi salah. Karena nggak mungkin ada jawaban 1, 3, 4. Nah, seperti itu. Nah, ini arah arus induksi dalam loop yang menjauh dari kabel berlawanan arah jarum jam. Nah, tadi Bapak di sini agak confused juga, kok berlawanan, gimana caranya ya? Nah, bingung. Ya. Seperti keluar dari konteks, ya, keluar dari gimana ya? Mungkin bisa dicari gayanya ya, gayanya itu kemana gitu. Kalau arus induksi, nah itu bingung juga. Kecuali kotak dia. Kalau kotak bisa kita tentukan arahnya, ya berupa melingkar ataupun gini-gini.
Kalau di sini, kalau kotaknya, kalau begini, sorry. Ini kalau ini B-nya adalah cross, V-nya adalah ke kanan, maka ini, oh iya, ke atas ini di sini. Ini ke atas arus induksinya. Ya, di titik sini nih ya, di titik sini. Nah, kemudian kalau di titik yang sebelahnya, ini cross. Kemudian ini ke sana. Yang terjadi adalah ke atas juga, ke atas juga ini arus induksinya. Kalau di sini juga ke atas, semuanya ke atas. Ya. Jadi tidak ada arus induksi juga di sini. Jadi ini pernyataan yang ini salah, ya, yang ini salah. Ya, betul. Jadi yang benar adalah 1 dan 3, ya, 1 dan 3. 1 dan 3 adalah yang E. Ya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini cukup memberikan kalian pencerahan, ya, bisa membantu kalian mempersiapkan ujian masuk SIMAK UI di tahun-tahun berikutnya. Akhirnya selesai kurang lebih 15 nomor. Ya. Seperti biasa, tolong bantu saya dengan subscribe ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Ya, kalau ada mau request juga silakan, mau ngerjain soal apa. Mudah-mudahan ada soalnya, mudah-mudahan ada waktu dan kita diberikan kesehatan ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Assalamualaikum.